Di video kali ini kita akan masih membahas tentang while loop, dan nanti kita kasih contoh penggunaan while loop untuk satu soal atau dua soal. Nanti kemudian kita akan cari perbedaan, atau kita pengen mengetahui perbedaan menggunakan while loop dan for loop. Nanti bedanya seperti apa kita bahas di video ini. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu tentang perhitungan bunga bank. Soalnya seperti ini, tentukan berapa lama yang dibutuhkan untuk mengumpulkan paling tidak 10.000 US dollar ketika kita punya deposito 500 dolar itu pada awalnya. Nah, kemudian tiap tahunnya di akhir tahun itu tabungan kita atau deposito kita itu kita tambah 500 dolar tiap tahunnya. Nah, sedangkan bunga yang diperoleh per tahun itu adalah 5%. Jadi awalnya kita menabung dalam bentuk deposito itu 500 dolar pada awalnya. Kemudian tiap akhir tahun itu kita tambahkan 500 dolar pada deposito itu, dan bunganya per tahun adalah 5%. Nah, tentukan berapa lama yang dibutuhkan supaya uang kita itu paling tidak 10.000 US dollar. Nah, solusi, karena kita tidak tahu berapa tahun yang diperlukan, kita tidak tahu sebelum kita hitung, dan kita tidak tahu, maka kita sebaiknya menggunakan while loop. Nah, amount itu adalah jumlah tabungan kita, yaitu kondisi awalnya. Jadi yang perlu kita hitung adalah jumlah dan tahun. Berarti ada dua variabel yang perlu kita definisikan di sebelum while, yaitu jumlah tabungan kita awalnya dan tahun. Ini adalah tahun, atau loop ke nolnya sekian, atau pas ke nolnya sekian itu dapat diartikan kalau dalam kasus soal ini adalah tahun ke 0. Nah, kita definisikan nilai awalnya yaitu jumlahnya 500 dolar, jumlah awalnya, dan k-nya adalah 0. Nah, kita gunakan while karena kita tidak tahu berapa tahun atau berapa kali loopingnya. Nah, selama jumlahnya itu kurang dari 10.000, maka kita tambahkan tahunnya itu tambah 1, atau loopingnya kita tambah 1, yaitu k sama dengan k plus 1. Nah, ingat kalau variabel looping itu kita harus update di dalam loopingnya itu terlihat di sini, yaitu amount. Jadi ketika kita sudah tambahkan k plus 1, selain itu juga kita statementnya adalah menghitung jumlah amount yang baru, yaitu amount itu adalah jumlah uang kita dikalikan dengan bunganya sudah 5%, sehingga totalnya adalah menjadi 1,05 kalikan jumlah awalnya ditambah dengan 500, karena tiap tahun kita tambahkan 500. Nah, dan n. Nah, dari sini nanti akan ketemu jumlahnya itu, supaya lebih dari ini 10.000 itu adalah, kok pakai titik sih ini ya, 1,0789 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti kan 1, 2, 3, 4 ya, 10.789. Kan berarti dia 10 pangkat. Kemudian k nya itu nanti kita bisa temukan itu 14, artinya loopingnya itu 14 kali. Nah, setiap kali looping itu adalah 1 tahun, berarti membutuhkan 14 tahun. Nah, kita baca ulang lagi. Kita pengen mengetahui jumlahnya itu kapan lebih besar daripada 10.000. Nah, sehingga selama jumlahnya itu kurang dari 10.000, maka akan kita hitung terus. Ini adalah variabel while-nya, variabel looping-nya. Nah, variabel while itu sesuai aturan di video sebelumnya, itu kita harus definisikan atau kita beri nilai sebelum eksekusi while, yaitu di atasnya ini. Kemudian kita juga harus mengupdate nilai variabel tersebut dalam statementnya, yaitu ini sudah terpenuhi syarat-syarat membuat while loop. Nah, ketika ini misalkan kita mau nilai 500, apakah 500 kurang dari 10.000? Iya, berarti dia akan mengeksekusi k sama dengan k plus 1. Dia akan mengupdate nilai k dari 0 menjadi 1. Dan jumlahnya itu ketika k pertama itu adalah jumlah kalikan bunganya ditambah bunganya, berarti menjadi 1,05 kali jumlah awalnya ditambah 500, karena di akhir tahun kita tambahkan 500. Nah, itu untuk loop yang pertama.
Nah, dicek apakah amount yang kita hitung ini adalah masih kurang dari 10.000. Kalau iya masih kurang, berarti kita tambah lagi K berarti K1 plus 1, K2 nya amountnya adalah ini yang jumlah yang sebelumnya, yaitu jumlah tahun pertama kalikan 1,05 tambah 500 terus sampai dia pertama kali dia mencapai lebih dari 10.000. Nah, ketika dia lebih dari 10.000 dia akan keluar dari looping ini, akan berhenti loopingnya. Nah, ketika kita panggil berarti amount jumlah itu berarti yang terakhir, yaitu yang pertama kali dia melebihi 10.000, yaitu sekitar ini. Kemudian berapa tahun, karena satu looping itu adalah 1 tahun, berarti menjadi ketika angkanya itu 14, berarti kita bisa artikan 14 tahun. Berarti tabungan kita itu lebih dari 10.000 US dollar itu ketika setelah 14 tahun. Ya, tepatnya adalah 1,0789 kali 10 pangkat 4. Nah, kita coba program tersebut di MATLAB-nya. Itu saya sudah bikin. Nah, ya. Ternyata belum saya buat. Coba kita ketik di sini. Amount sama dengan 500, kemudian K sama dengan 0 selama jumlah uang kita amountnya adalah kurang dari 10.000, maka kita tambahkan loopingnya. Nah, kita update jumlah tabungan kita, yaitu amount yang awal dikalikan 1,05 atau kalikan 105%, ditambah 500 di akhir tahun, kita tambahi $500 N. Nah, kemudian kita panggil amount dan cukanya. Kita lihat di sini ada kegerong. Nah, terbukti kita ketemu 14K-nya dan jumlahnya adalah di atas 10.000 yang pertama, yaitu di tahun ke-14. Oke, itu untuk contoh yang mengenai tabungan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu kita bandingkan antara for loop dan while loop. Nah, ini adalah contoh untuk for loop. Jadi untuk K dari 1 sampai dengan 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, itu kita hitung variabel X, yaitu 50 dikurangi dengan K kuadrat. Nah, ketika X-nya itu kurang dari 0, maka break berarti dia akan keluar ke sini langsung. Berarti ketika terjadi break dieksekusi, maka dia akan menghentikan looping sehingga MATLAB itu akan langsung loncat ke sini, langsung ke N, berakhir looping ini. Itu kalau terjadi kalau X-nya itu kurang dari 0. Nah, ketika X-nya itu lebih besar dari 0, artinya ketika ini bernilai salah, false, berarti dia akan menuju ke yang ini, menuju ke yang Y sama dengan akar X. Nah, ketika X-nya itu lebih besar daripada 0, dia melanjutkan ke yang Y. Misalkan loop yang pertama dimulai dari K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X itu adalah 50 dikurangi 1 kuadrat, berarti 49. Nanti cek apakah 49 kurang dari 0, tidak. Kalau tidak, berarti dia akan menghitung Y. Dia akan tidak mengeksekusi yang ini, tapi dia akan keluar ke sini. Y, kemudian Y. Sebelum ke N, dia akan mengecek lagi apakah masih ada nilai K. K-nya berlanjut masih ada, yaitu 2. Ketika K-nya 2, berarti ini 50 dikurangi 2 kuadrat. Apakah kurang dari 0? Iya, berarti ini lanjut. Terus sampai nanti dicek apakah X-nya itu kurang dari 0. Ketika kurang dari 0, maka dia akan menghentikan
looping for ini, berarti dia langsung loncat ke luar. Nah itu kalau kita gunakan for loop. Nah artinya kalau dalam kalimat ya seperti ini, variabel yang dihitung atau yang dicari adalah x. Kemudian x dihitung dengan rumus x sama dengan 50 min k kuadrat. Nah selama x itu kurang dari 0, oh ya, ini apa, nggak usah dibahas ini, malah bingung. Seperti ini tadi sudah lebih enak kalau kita baca di sini. Jadi ketika K1 sampai dengan 10, kita hitung X, kita X-nya kurang dari 0, akan menghentikan keluar. Kalau lebih dari 0 berarti dia akan menulis Y. Nah, Y itu kita hitung ketika X-nya itu lebih besar daripada 0, lebih besar atau sama dengan 0. Ketika kurang berarti dia akan selesai. Nah, sekarang yang itu akan kita ganti dengan while. Seperti apa hasilnya? Ini hasilnya itu harusnya sama ini. Ini harusnya sama. Ini kita buktikan bahwa ini sama. Nah, dari sini tadi kita sudah kesimpulkan bahwa kita akan menghitung Y sama dengan akar X jika nilai X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita hubungan ke while, jadi ketika selama X-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kita akan menghitung Y. Selama X lebih besar sama dengan 0, kita akan menghitung Y. Nah, jadi kotak ini yang perlu kita pahami dulu. Sebelah sini. Nah, ini artinya yang ini. Kita akan menghitung Y jika X itu lebih besar sama dengan 0. Kan kalau ini tadi, ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti dia akan loncat ke sini. Kita terjemahkan ke dalam while seperti ini. Nah, contoh inilah kuncinya. Tentu saja setelah while kemudian kita lanjutkan dengan kita tutup dengan N. Nah, masalahnya adalah kita memilih variabel X. Jadi selama X lebih besar sama dengan 0, nah kita akan menentukan kita menggunakan variabel X sebagai variabel loopingnya. Sebagai variabel looping, maka kita harus mendefinisikan nilai awal dari variabel loopingnya ini. Kita harus mendefinisikan X itu berapa di sebelum while. Itu adalah aturan pertama. Aturan yang kedua, kita harus mengupdate nilai X itu di statementnya, di bawahnya. Nah, kita mulai yang pertama. Kita memberikan nilai X awalnya. Nah, X itu adalah 50 min K kuadrat. Ini adalah nilai awalnya. Nah, sedangkan X itu adalah fungsi dari K. Maka kita mau nggak mau juga harus menentukan K awalnya berapa. Nah, K awalnya adalah 1. Ini. K awalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita gunakan K sama dengan 1 awalnya. Kemudian kita hitung X sama dengan 50 min K kuadrat. Nah, dengan demikian, X ini sudah terdefinisi di awal sebelum while. Ini syarat yang pertama sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke syarat yang kedua, yaitu kita harus mengupdate nilai X. Nah, tadi ini kita sudah bahas, kita harus update nilai X, yaitu X-nya itu adalah 50 dikurangi K kuadrat. Nah, K kuadratnya yang mana? K kuadratnya berarti harus updatean dari K sebelumnya. K sebelumnya adalah 1, berarti ini K plus 1. Karena nanti ini kita gunakan untuk menghitung berapa kali dia looping K-nya ini. Nanti hasilnya K yang terakhir ini itu akan sama dengan K berapa dia berhenti. Tuh, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan X yang untuk updatean adalah 50 min K kuadrat. Nah, K kuadratnya itu adalah K kuadrat yang terakhir, yaitu yang K plus 1. Karena ini juga K plus 1 plus 1 lagi plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Maka ini akan sama dengan K awalnya 1, kemudian loop pertama atau pas pertama dia 2, karena di 1 plus 1, loop ketiganya itu adalah 3, karena 2 plus 1, dan seterusnya. Nah, jadi kita coba bahas lagi arti dari program while ini. Ini kondisi awalnya K sama dengan 1, kemudian X awalnya adalah 50 min K kuadrat. Nah, selama X itu lebih besar sama dengan 0, itu kita hitung Y. Nah, kemudian kita update nilai K, karena untuk syarat while loop kita update K untuk mengupdate X. Nah, ini adalah variabel loopingnya.
Nah, while ini kita akan hentikan ketika X yang kita update itu tidak, atau ini bernilai salah. Ini kan X, apakah X lebih besar sama dengan 0? Jika tidak, maka dia akan menghentikan loopnya. Ketika iya, dia akan menulis Y. Kalau tidak, dia akan berhenti. Dan dia akan menulis K yang terakhir itu berapa. K yang sebelum terakhir, yang sebelum lebih sebelum ini bernilai salah itu, jadi gimana ya? Seperti itulah. Jadi X, apakah X lebih besar sama dengan 0? Ketika tidak, berarti dia akan keluar dari loop. Kalau iya, berarti dia akan menghitung Y, kemudian menghitung K selanjutnya yang akan kita buat loopingnya. Oke, sekarang kita buktikan di MATLAB-nya. Kita bahas yang for-nya dulu. Nah, for untuk K 1/10, X sama dengan 50 K kuadrat. Jika X kurang dari 0, break. Kalau tidak, dia akan melanjutkan menulis Y sama dengan akar X. Nah, kita akan buktikan, lihat. Jadi K itu akan 8, berarti di angka 8. Berarti dia di angka 8 itu X-nya itu sudah lebih besar daripada 0. Ketika X-nya itu K ya. Ketika looping ke 8. Jadi untuk K ke 8 itu X-nya itu sudah kurang dari 0. Maka dia akan keluar. Nah, yang terakhir adalah ini, Y-nya 1. X-nya adalah minus 14. Jadi ketika X-nya minus 14, kemudian itu di K sama dengan 8, itu nilainya sudah lebih besar, nilainya sudah kurang dari 0. Sekarang kita bahas di sini. Kita kasih hasilnya. Tadi hasilnya adalah X-nya itu adalah berapa tadi? X-nya min 14, K-nya 8, min 14, K-nya 8, Y-nya adalah 1. Nah, kita buktikan yang sini sama enggak. Kita gunakan yang while. Sama kayak tadi. Selama X itu lebih besar sama dengan 0, maka kita akan menghitung Y. Dan kita hitung K selanjutnya. Ini kita cek apakah X itu lebih besar sama dengan 0. Ternyata tidak. Maka dia akan menghentikan loopingnya. Kita coba. Ini ketemu K-nya 8 sama 8, X-nya 14, ya 1 sama 8 14 1. 8 14 1 artinya adalah ketika K-nya itu 8, nilainya itu sudah salah, artinya dia sudah kurang dari 0. Ketika K-nya itu 8, X-nya itu kurang dari 0. Jadi yang terakhir itu yang positif itu adalah yang 7 K-nya, atau loop ke-7. Oke, demikian perbedaan antara for dan while. Nah, kita lihat jumlah barisnya 1 2 3 4 5 6 7. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 itu sama 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tetapi menurut yang saya baca itu lebih baik menggunakan while dibanding dengan menggunakan for. Karena for itu ada breaknya. Nah, ini kalau bisa kita hindari break ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.